Terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh menyembah kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah kesehatan. Masih diberi hidup oleh Tuhan, masih diberi kekuatan datang ke tempat ini. Nyembah Tuhan sama-sama, terima kasih. Kami dipuaskan, kami dilingkupi oleh kasih-Mu yang begitu nyata buat hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Satu kerinduan kami boleh membalas kebaikan-Mu. Kami berdoa biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan dalam hidup kami boleh membuat Tuhan tersenyum karenanya. Karenanya mari Tuhan berbicara dan ubahkan hidup kami, ubahkan hati kami, ubahkan cara kami melihat, cara kami berpikir, ubahkan ya Tuhan. Taruhkan cinta-Mu semakin hari semakin kuat di dalam hati setiap kami. Urapi juga hamba-Mu, urapi juga setiap kata demi kata yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu, dan pakailah melakukan kehendak-Mu. Kami siap, Roh Kudus, ini waktu-Mu, ini otoritas-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa kami ini. Sama-sama kita katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Welcome home. Always sweet to be at home. Selalu menyenangkan berada di rumah, di mana kita sebagai keluarga rohani sama-sama muji nyembah Tuhan dan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara, seperti yang saya katakan 2 minggu yang lalu, hari Minggu ini saya akan berbicara tentang sebuah tema, yaitu the joy of giving. Sukacita di dalam memberi. Izinkan saya ulangi lagi apa yang saya pernah ceritakan 2 minggu lalu, saudaraku. Apa sih yang mendasari saya ingin khotbahkan akan hal ini? Kurang lebih hampir 27 tahun yang lalu, Tuhan panggil saya untuk melayani sepenuh waktu. Pergumulan yang cukup panjang dan akhirnya saya menyerahkan diri melayani sepenuh waktu, dan akibatnya penghasilan saya berkurang dengan sangat drastis. Padahal saat itu kami sudah memiliki 2 orang anak, usia 5 tahun dan 1 tahun. Nah, karena itu kami mencoba menyesuaikan diri. Tidak mudah, tapi mau gak mau kami mencoba untuk menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Dan sangat tidak mudah, karena sebelumnya kami biasa hidup lebih daripada cukup. Nah, di dalam pergumulan menyesuaikan diri dengan pendapatan yang berkurang secara drastis, anehnya Tuhan justru menaruhkan di hati saya dan istri saya saat itu untuk memberikan persembahan di dalam jumlah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Penghasilannya berkurang sangat drastis, kami dalam pergumulan menyesuaikan diri, tapi ditaruh hati untuk memberi lebih besar daripada sebelumnya. Wow. Awal-awal kami jujur merasa amat sangat berat, amat sangat tertekan. Tapi karena cinta kepada Tuhan, karena kami merasakan Tuhan sudah terlalu baik buat kami, dalam pergumulan kami, dalam diskusi kami, akhirnya kami selalu sepakat untuk tetap memberikan, sekalipun itu sangat menekan, sangat berat. Tidak jarang saat itu kami menabur sambil mencucurkan air mata. Nah, sampai itu berlangsung terus, saudara, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sampai satu waktu, saya lupa tepatnya kapan, setelah berlangsung beberapa waktu, tiba-tiba kami menyadari bahwa ternyata dengan ketaatan kami beroleh kasih karunia Tuhan, kami mendapatkan apa yang namanya the joy of giving. Itu istilah saya, saudara ya. Sukacita di dalam memberi. Kenapa?
apa yang terjadi? Waktu kami dapat kasih karunia, ngalami the joy of giving, itu yang namanya memberi bukan lagi suatu buah tekanan. Bukan lagi sebuah beban. Tapi setiap kali ada dorongan dari Tuhan untuk kami memberi, justru kami merasa sukacita. Kami merasa bergairah. Dan bahkan kami menanti-nantikan. Setiap kali ada dorongan itu kami meresponi dengan sangat antusias. Sangat bergairah. Dan itu sudah berlangsung 20 tahun lebih, saudaraku. Ya. Mungkin sekitar lebih dari 25 tahun itu berlangsung seperti itu. Nah, karenanya kami merasa sangat berbahagia bisa mendapatkan hal itu. Karenanya saya mau khotbahkan hari ini. Saya mau sharing sama saudara. Dan doa saya adalah apa yang saya dapat, saudara juga dapat. Supaya kita bisa mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Saya mau ajak kita merenungkan apa yang terjadi pada saat gereja mula-mula. Di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Ini perkataan Rasul Paulus, saudara ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saya kasih background peristiwa ini, saudaraku. Pada gereja mula-mula, pusat daripada kegerakan rohani itu ada di kota Yerusalem. Karena sebagian besar rasul-rasul itu tinggal di Yerusalem. Dan dari sana rasul-rasul diutus dan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Namun jemaat Tuhan yang ada di kota Yerusalem itu hidup dianiaya. Karena orang-orang Yahudi sangat benci kepada mereka dan menganggap mereka adalah orang-orang sesat. Mereka dianiaya tidak hanya secara fisik tetapi juga secara ekonomi. Jadi kalau misalkan ada pengikut Kristus yang bekerja pada orang Yahudi, itu diberhentikan. Karena kamu orang sesat, jangan kerja sama saya. Kalau ada orang pengikut Kristus yang berbisnis, maka orang-orang Yahudi lain gak mau bisnis dengan mereka. Mereka putuskan hubungan karena kamu orang sesat. Akibatnya secara ekonomi, jemaat Tuhan yang ada di kota Yerusalem itu mengalami problem, mengalami persoalan. Nah, Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk membangun gereja-gereja, membuka gereja-gereja di luar Yerusalem, bahkan di luar Israel, di bangsa-bangsa. Waktu melihat keadaan itu, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat untuk dia mulai mengadakan pengumpulan dana. Di jemaat-jemaat Tuhan di luar kota Yerusalem, mereka kumpulkan dana untuk membantu kehidupan daripada jemaat Tuhan yang ada di kota Yerusalem. Nah, tentunya sebagai manusia, Rasul Paulus tuh tahu diri. Jemaat yang di Makedonia, jemaat-jemaat ada beberapa gereja berarti yang ada di Makedonia. Makedonia zaman itu sekarang itu di daerah Yunani, negara Yunani, saudara ya. Rasul Paulus tentunya tahu diri, ya yang Makedonia nggak usah ikutan lah. Kenapa? Mereka itu lagi dalam kondisi sangat memprihatinkan. Tapi ternyata justru jemaat di Makedonia itu sendiri yang mendesak. Saya izin minum, saudara ya.
Dari kemarin sebenarnya nggak terlalu fit, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan hari ini. Masih ada 2 lagi sore nanti, saudara ya. Tolong doakan. Nah, jemaat Makedonia itu sendiri yang mendesak Rasul Paulus supaya diizinkan memberi. Ini yang disebut sebagai the joy of giving. Mari kita lihat lebih dalam. Yang pertama, saudaraku, perhatikan kondisi jemaat di Makedonia yang saya kasih warna biru. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, meskipun mereka sangat miskin, bukan miskin saudaraku, sangat miskin. Jadi sudah sangat miskin juga menghadapi berbagai-bagai penderitaan. Dalam kondisi seburuk itu, mereka mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Apa? Perhatikan warna hijau. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Kasih karunianya itu apa? The joy of giving. Karena selagi mereka dalam kondisi begitu berat, ternyata, perhatikan warna kuning, ada sukacita mereka meluap. Dan mereka kaya dalam kemurahan. Sehingga mereka mendesak Rasul Paulus untuk diizinkan ikut memberi. Paham, katakan amin. Kan orang normal gak mungkin seperti ini. Betul ya saudara? Berarti kenapa mereka berlaku tidak sebagaimana orang normal lainnya? Ada kasih karunia Tuhan yang turun atas mereka. Dan mereka memiliki the joy of giving. Sukacita di dalam memberi. Yang bagi orang-orang yang tidak memilikinya sangat sulit untuk dipahami. Nah, saya coba kasih definisi. The joy of giving itu apa? Sukacita besar yang dirasakan pada saat memberi. Ya. Kalau orang normal itu akan terlebih berbahagia menerima daripada memberi. Setuju gak saudara? Tapi buat orang yang mengalami the joy of giving, dalam hidup mereka berlaku terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Paham ya saudara? Ini sesuatu yang ilahi, sesuatu yang berasal daripada Tuhan sendiri. Ini gak bisa direkayasa, ini gak bisa dibuat-buat. Tapi itu sesuatu yang diturunkan dari Tuhan kepada kita dan kita merasakannya. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Berarti sukacita besar yang dirasakan pada saat memberi keluar dari hati yang dipenuhi cinta akan Tuhan. Wujudnya kemurahan dan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Jadi the joy of giving itu pasti lahir di dalam kehidupan seorang yang cinta kepada Tuhan. Ini dasarnya. Kalau dia belum benar-benar cinta kepada Tuhan, nggak mungkin dia punya the joy of giving. Dasarnya ada cinta yang kuat kepada Tuhan dan itu membuat dia pingin memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tapi bentuknya yang dia berikan kepada orang sekitar. Bisa ikuti saya saudara ya. Tentu ya saudara pernah dengar ilustrasi ini. Ada orang yang bilang begini, saya gak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Saya mau berikan semua yang ada pada saya kepada Tuhan. Lalu dia keluar, dia bawa semua uangnya. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku akan lempar uangku ke langit. Seberapa banyak Tuhan butuh, ambil aja. Yang jatuh lagi akan tetap jadi milikku.
Tengok kiri kanan bilang, tuh orang pelit tuh namanya. Paham ya saya? Kan namanya kita memberi kepada Tuhan kan nggak mungkin caranya gini. Mau transfer juga kita nggak tahu nomor rekeningnya Tuhan. Dan Tuhan nggak butuh pemberian kita sebenarnya. Dia maha kaya. Tapi kita beri kepada Tuhan dalam bentuk kita berikan kepada gereja, kepada proyek-proyeknya Tuhan, atau juga kepada sesama kita yang membutuhkan bantuan. Supaya orang-orang ini ngalami kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, jadi saudara, perhatikan baik-baik. Bahwa the joy of giving itu melahirkan sukacita yang meluap dalam memberi dan kaya dalam kemurahan. Sekalipun mereka sangat miskin, kondisi jemaat Makedonia, tapi the joy of giving turun atas mereka, mereka kaya dalam kemurahan. Dalam hidup ini saya memperhatikan tidak sedikit termasuk orang-orang Kristen, kaya secara harta, tapi miskin dalam kemurahan. Tolong bantu saya tengok kiri kanan dan bilang ini, bukan kamu yang dimaksudkan. Saya mau tanya sama saudara, saudara pilih mana? Tolong jawab ya, saudara pilih mana? Lebih baik buat kita miskin secara harta, tapi kaya dalam kemurahan, atau kaya secara harta, tapi miskin dalam kemurahan. Saudara pilih mana? Saya nggak pilih dua-duanya, Pak. Yang saya pilih kaya dalam harta, juga kaya dalam kemurahan. Oh. Yang begini aminnya kenceng, saudara. Normal. Kalau saya disuruh bilang, pilih juga saya pilih yang itu, saudara. Sama aja. Saya nggak lebih rohani deh, saudara. Amin. Tapi artinya gini, the joy of giving itu bisa timbul dalam keadaan apapun. Bahkan seringkali justru timbul di dalam kondisi pas-pasan. Di situ ujian kita tuh, benar nggak kita cinta sama Tuhan? Nah karenanya saya mau jelaskan apa sih dasarnya dari joy of giving. Dasar dari joy of giving adalah mampu memahami pengorbanan Yesus untuk diri kita. Sehingga merasakan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Tidak menggunakan materi sebagai ukuran kebaikan Tuhan yang kita terima. Perhatikan ini. Ini kata kuncinya. Orang yang memiliki joy of giving, pasti orang itu paham betapa baiknya Tuhan. Itu dari apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib buat kita. Dia tidak menggunakan ukuran materi sebagai ukuran kebaikan Tuhan. Masalahnya, berpuluh-puluh tahun gereja itu dicekoki dengan apa yang disebut sebagai teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran mengajarkan kepada gereja Tuhan bahwa ukuran-ukuran kebaikan Tuhan itu bisa diukur dengan ukuran yang secara materi terlihat. Tuhan Yesus baik sama saya, kenapa? Bisnis saya diberkati. Omset saya berlipat ganda. Tuhan Yesus baik banget. Tuhan Yesus baik sama saya, kenapa? Karir saya melesat. Tuhan Yesus baik sama saya, kenapa? Hidup saya sehat, jauh dari sakit penyakit. Keluarga saya baik-baik. Jadi segala ukuran-ukuran yang materi, yang terlihat secara fisik, itu dipakai untuk menjadi ukuran kebaikan Tuhan di dalam kehidupan gereja. Dan ini sangat berbahaya. Saudara, saya ingatkan sebuah peristiwa di dalam Alkitab, di dalam Injil. Waktu Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan.
berlipat ganda sehingga memenuhi kebutuhan makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka semua makan sampai kenyang dan sisanya 12 bakul. Setelah peristiwa itu terjadi, apa yang terjadi, saudaraku? Banyak sekali orang ikut Yesus. Dan Yesus tahu, mereka ikut aku karena mereka melihat roti. Mereka berharap tentang roti. Lalu Yesus mulai mengajar dengan keras. Dar, keras sekali ajaran Yesus, perkataan Yesus. Apa yang terjadi? Sebagian besar dari orang-orang yang ikut meninggalkan Yesus. Dan hal itu terjadi, saudaraku, di dalam gereja Tuhan. Saya mengamati. Tahun 70-an, 80-an itu marak sekali pengajaran teologi kemakmuran. Kamu ikut Yesus. Yesus bikin kamu jadi kaya. Kamu mau mobil apa? Kamu lihat ada Mercedes, tumpang tangan. Mobil itu pindah ke garasimu. Haleluya. Itu dulu marak ya. Saudara ketawa dulu pasti saudara amin, amin, amin gitu ya. Pulang langsung lihat ke parkiran mana mobil paling bagus. Saya tumpangin tangan, saya tumpangin kaki gitu ya. Masuk ke rumah saya gitu ya. Dan itu akibatnya apa? Waktu pengajaran itu diberitakan, itu banyak orang masuk gereja. Wow, kalau saya memberi, saya dilipat gandakan 30 kali, 60 kali, 100 kali ganda. Mau bisnis apa yang bisa cuan begitu? Mendingan gua ikut Yesus. Ini bisnis paling cuan. Bisa paham saudaraku? Begitu ikut kasih persepuluhan, kasih persembahan. Kalau perlu gua utang dulu duitnya. Investasinya bodong. Mulai banyak yang kecewa. Saya kasih persepuluhan tiap bulan. Jangankan diberkati, bisnis saya bangkrut. Saya kasih persepuluhan, saya kasih persembahan besar. Saya kena PHK. Mulai banyak yang kecewa dan meninggalkan Yesus. Yang paham katakan amin. Kalau ukurannya ukuran materi, jemaat Makedonia pahit sama Tuhan Yesus. Ada amin? Mereka ikut Yesus sungguh-sungguh cinta banget sama Tuhan. Yang terjadi mereka kondisinya sangat miskin. Bukan miskin, sangat miskin. Dan mengalami berbagai-bagai penderitaan yang berat. Kalau ukurannya materi, ini jemaat Makedonia udah hilang semua. Gak ada Yesus-Yesusan. Tapi kenapa mereka bertahan bahkan sampai memiliki the joy of giving? Karena ukuran mereka adalah apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib buat setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan itu sangat besar buat kita. Pak, Bu, tolong ya renungkan begini. Saudara apa? Merasa berkat itu materi. Materi kalau kita pulang seberapapun banyak harta kita. Waktu kita pulang ke rumah Bapak, 1 rupiah pun kita gak bisa bawa. Betul? Kita tinggal semua. Sehat. Sembuh dari sakit. Puji Tuhan kita semua pingin. Tapi toh pasti mati juga kan kita kan. Betul saudara? Kesehatan, sembuh dari penyakit itu cuma memperpanjang usia kita saja. Tapi gak kekal, semua pasti mati juga. Ada amin saudara. Semua yang sifatnya materi itu sementara saja, fana. Tapi yang Yesus berikan di atas kayu salib adalah saudara dan saya yang seharusnya masuk neraka dan mengalami penderitaan selama-lamanya. Karena Yesus bayar di atas kayu salib, saudara dan saya dipindahkan ke surga untuk mengalami kebahagiaan selama-lamanya. Padahal saudara dan saya tidak layak mendapatkannya. Tapi karena begitu besarnya cinta Tuhan kepada kita, dilayakkan melalui darah Yesus yang ditumpahkan buat kita. Pemahaman tentang betapa baiknya Tuhan melalui pengorbanan di atas kayu salib, itu akan membuat cinta kita mulai timbul kepada Tuhan.
Sebagaimana yang terjadi bagi jemaat di Makedonia. Sekalipun secara situasi kondisi manusia, mereka tidak berada di dalam kondisi yang baik. Yang kedua dasarnya, pemahaman itu menimbulkan cinta yang kuat kepada Tuhan. Sampai di sini yang paham katakan amin. Dan yang ketiga, cinta yang kuat itu akan membuat kita memiliki kerinduan yang besar untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga memiliki hati yang dipenuhi kemurahan dan belas kasihan. Membalas kebaikan Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama. Perhatikan, ini yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia, saudaraku. Yang saya kasih warna kuning, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Penting sekali kita pahami begini, saudaraku. Saya mau mengajar saudara. Pastikan kalau saudara memberi, apakah itu berupa persembahan ke gereja, atau persembahan untuk proyek-proyeknya Tuhan, atau juga saudara membantu orang-orang lain di sekitar saudara. Pastikan saudara lakukan itu karena memang saudara didorong oleh kehendak Tuhan. Jadi saudara memberikan itu sebenarnya saudara sedang memberikan kepada Tuhan. Tolong yang paham teriak amin yang keras. Pahami ini, tolong. Kalau saudara nggak paham ini, saudara bisa gampang kecewa karena memberi. Saudara bantu orang nih. Wah, saya bantu dia kasihan. Karena kasihan, belas kasihan manusia. Bukan karena dorongan Allah. Kita bantu nih. Kita udah korban, kita bantu, kita baikin. Ternyata kelakuannya minus banget. Bukannya membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi justru air susu dibalas air tuba. Paham saudara? Banyak gak yang begitu? Banyak. Kalau kita ngalami itu, pahitnya luar biasa. Nyesal gue bantu dia. Kenapa? Karena kamu mengandalkan belas kasihmu. Tapi kalau itu dorongan dari Tuhan, mau ngapain pun orang itu kita nggak ada masalah. Kenapa? Aku berinya kepada Tuhan. Cuma waktu itu Tuhan suruh kasih dia. Nangkap nggak saudara? Halo, bisa ikuti ini saudara? Hati-hati dalam memberi. Pastikan itu dorongan itu dari Tuhan. Kalau saya berhadapan dengan orang yang meminta bantuan, saya nggak langsung bantu loh saudara. Serius. Saya doa dulu. Kalau memang Tuhan memberikan dorongan, saya akan bantu. Saya akan bantu. Bahkan mungkin lebih daripada apa yang diharapkan. Tapi harus dari datang dapat dorongan dari Tuhan. Yang paham katakan amin. Termasuk saudara memberikan kepada gereja. Pastikan karena saudara cinta sama Tuhan. Dan ada dorongan dari Tuhan untuk saudara memberikan. Kalau enggak saudara bisa kecewa sama gereja. Uangnya kok dipakai buat ini? Kenapa nggak buat ini? Wow. Proyek-proyek Tuhan. Kok begini? Wow. Itu akan membuat kita bisa pahit, saudaraku. Karenanya saya mau mengajar sama saudara. Kalau saudara memberi, pastikan karena saudara cinta kepada Tuhan. Amin. Ada dorongan yang saudara rasakan. Dan saudara memberi karena saudara cinta sama Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Kenapa? Kasih setia dan rahmatnya selalu baru buat kita. Pastikan ini. Nah, kalau orang yang memiliki the joy of giving, saya mengalami selama lebih dari 25 tahun. Ada janji Tuhan buat orang ini. Perlu kita tahu. Dan saya mau saksi di hadapan saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Apa janji Tuhan? Baca yuk sama-sama dengan suara keras. 2 Korintus 9 ayat 8. Ayo baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Dan senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Janji Tuhan, pegang ini.
saudara dan saya yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bicara kebutuhan, bukan keinginan. Bahkan Tuhan bilang, pasti ada lebihnya. Lebihnya bukan untuk memenuhi keinginan daging kita, tapi untuk melakukan pelbagai kebajikan. Kayaknya saudara nggak percaya banget. Yang benar-benar yakin janji Tuhan, katakan amin. Saya ngalami saudara 25 tahun. Nggak pernah kekurangan karena memberi. Dan ini janji Tuhan lain. Peneguhan daripada 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 10-11. Saya ganti kata ia dengan kata Tuhan. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Tuhan juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan unsur yang pertama adalah roti. Unsur yang pertama adalah roti untuk dimakan. Itu bagian untuk kita mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Dan Tuhan janji kebutuhan kita pasti tercukupi. Selalu tercukupi. Tapi jangan lupa. Ada bagian yang kedua dari setiap penghasilan yang kita terima. Yaitu benih untuk ditabur. Jangan habiskan. Jangan pernah kamu berkata semua adalah roti untuk dimakan. Ini nggak bicara untuk penghasilan yang besar saja, Pak, Bu. Ini bicara untuk penghasilan yang bahkan sangat sedikit. Tetap berlaku sama. Ada roti untuk dimakan, tapi juga ada benih untuk ditabur. Jangan dihabiskan. Kenapa? Karena benih untuk ditabur inilah yang justru Tuhan akan lipat gandakan. Kalau kamu habiskan, kamu nggak punya benih untuk ditabur. Kalau kamu tidak menabur, bagaimana mungkin kamu bisa menuai? Halo? Perhatikan baik-baik ayat 10 yang Tuhan lipat gandakan. Warna kuning, menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Jadi yang dilipat gandakan bukan roti untuk dimakan, tapi benih untuk ditabur. Karenanya tolong ingatkan saudaraku, pada diri kita, kepada setiap orang yang kita kenal, jangan habiskan benihnya. Itu bagian untuk kita tabur. Dan itu yang akan Tuhan lipat gandakan. Paham, katakan amin. Kenapa Tuhan tidak melipat gandakan roti untuk dimakan? Kenapa justru benih untuk ditabur yang dilipat gandakan? Kalau roti untuk dimakan yang dilipat gandakan, maka saudara dan saya akan jadi langganan dokter. Kolesterol, diabetes, tekanan darah tinggi, dan macam-macam, kebanyakan. Dan saudara, saya menggembalakan hampir 28 tahun. Dari pengamatan saya, orang Kristen yang terhilang dari Tuhan justru kebanyakan pada saat berkelimpahan. Lagi kekurangan, lagi susah, lagi banyak problem. Ada gak yang hilang? Ada, tapi gak banyak. Justru sebagian besar orang Kristen kalau lagi dalam kekurangan, lagi dalam masalah besar, acara apapun ikut. Setia banget. Omnipresent, maha hadir dia. Haus dan lapar akan Tuhan. Tapi begitu kelimpahan, saudaraku. Aduh, sering banget gak ke gereja. Kenapa kemarin gak ke gereja? Kiang-kiang.
Minggu ini kia-kia ke sana, minggu depan kia-kia mulu. Tengok kiri kanan, bilang, bukan kamu kan yang dimaksud? Enggak, pasti bukan. Karena ini lagi long weekend tapi saudara masih ke gereja. Berarti jemaat yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Atau saudara ke gereja karena kehabisan tiket. Bercanda saudara ya. Waktu kita setia menabur, Tuhan akan melipat gandakan. Itu saya alami. Saudara. Itu saya alami. Dan yang saya syukuri bukan uangnya, sukacitanya. Semakin hari sukacitanya itu semakin besar. Saya saksi sama saudara. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Usia saya udah gak muda saudaraku. Ya, boleh dong kasih nasihat sedikit boleh ya. Buat yang muda-muda. Apalagi yang masih dewasa muda gitu ya. Pikiran orang muda kan duit. Udah kalau lihat duit tuh udah kayak matanya langsung. Wush. Tolong dengar saya. Saya udah mulai masuk tua nih saudara. Kasih pesan dikit. Kebahagiaan dalam hidup kita itu tidak ditentukan berapa banyak yang kita miliki. Perhatiin saya. Kebahagiaan dalam hidup kita itu ternyata ditentukan. Satu, seberapa banyak yang bisa kita nikmati. Dan kedua, seberapa banyak yang bisa kita bagikan. Sama sekali tidak ditentukan oleh apa yang berapa banyak yang kita miliki. Tapi sangat banyak ditentukan berapa banyak yang bisa kita bagikan. Untuk jadi berkat. Sehingga orang-orang di sekeliling kita mengalami kebahagiaan. Waktu mereka mengalami kebahagiaan, kita pun kena dampaknya. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Hari ini saya pesan sama saudara. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa sama Tuhan. Supaya mata hati kita dibuka sama Tuhan. Dan mampu melihat kebaikan Tuhan. Bukan dari ukuran materi. Tapi melihat pengorbanan Yesus. Buat setiap kita. Dan itu sangat besar. Artinya buat setiap kita. Amin. Tolong tangkap ini saudara. Betapa besarnya pengorbanan Yesus buat kita. Saya berdoa setiap kita dibuka mata hatinya. Ukuran kita bukan lagi ukuran materi. Tapi berapa banyak kebaikan Tuhan. Hari demi hari kita nikmati. Dan kita berdoa sama-sama. Kasih karunia Tuhan, the joy of giving, turun buat setiap saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang song leaders para pemimpin. Saya juga undang para elders, kita masuk dalam perjamuan kudus. Bersyukur di hadapan kami ada roti dan anggur. Bentuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Kami tahu, kami paham ada harga yang sangat mahal yang Tuhan Yesus bayar buat kami. Karena Tuhan Yesus cinta sama kami. Karenanya kami berdoa biarlah hidup kami berpadanan dengan kasih karunia yang sudah kami terima. Saat ini kami datang merendahkan diri. Kami mau mengakui semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus mampukan kami untuk bangkit dan meninggalkan semua dosa kesalahan kami. Biar cinta kami boleh semakin bernyala kepadamu. Dan cinta itu membuat kami mentaatimu Tuhan Yesus. Hidup sungguh-sungguh menyenangkan hatimu. Kami percaya ada kuasa tak terbatas melalui perjamuan kudus. Buat kami yang saat ini sakit, kami percaya ada kesembuhan melalui bilur-bilur Yesus.
ada berkat-berkat yang sempurna tercurah atas kami melalui perjamuan kudus ini. Kami terima dengan iman penuh dalam nama Yesus. Amin.